Dari otak ke badan itu ada sistem saraf. Ada sistem saraf, ya kelihatan nggak? Ya. Sistem saraf ini kayak kabel listrik. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu, apa yang dikecap, apa yang dikerjakan, semua pesannya jalan ke sistem saraf. Ya, jalan ke sistem saraf. Dia bisa ke otak, nanti otak perintahkan lagi ke tubuh kita. Ya. Kalimat-kalimat yang baik atau yang bernuansa positif ya, atau frekuensi positif. Katakanlah begini, ya. Ya, saya sehat walafiat. Ya, coba Bu. Saya sehat walafiat. Itu kalimat yang Ibu sebutkan langsung jalan di badan. Ya, langsung jalan. Itu baru kalimat biasa. Nah, lebih afdal kalimat itu kalau didahulukan dengan lafaz basmalah. Coba ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ibu bayangkan kalimat basmalah ini, Bismillahirrahmanirrahim, jalan di badannya. Dan ngerti artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bayangin jalan semua ke badan lagi Bu, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasanya Bu? Gemeter ya? Apa? Deg-degan gitu, merinding ya? Nah karena kita merasakan dia jalan ya. Nah, itu langsung jalan tuh. Maka pada saat kita mau melafazkan sesuatu untuk teknik self healing ya, atau self affirmation ya, atau self affirmation atau self talk, atau bahasa agama namanya niat, maka selalu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah, kan dari insya Allah saya sehat walafiat. Dos dahsyat tuh. Mekanisme di dalam apa yang terjadi? Satu, ada namanya mekanisme hormon. Hormon akan dikeluarkan, hormon yang asik-asik, bahagia, penuh kasih sayang, nyaman. Pokoknya tubuh ini akan punya pesan sehat walafiat. Kenapa nggak bilang sehat aja Bu Aisyah? Ada badan sehat tapi nggak afiat. Ada orang badannya lengkap, ada tangannya, ada kakinya, tapi nggak ada manfaatnya. Makanya sehat walafiat. Afiat itu manfaat. Saya sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat cermin kan? Ya Allah, Allahumma kama hasan tahalki fahassin huluki. Itu penting tuh waktu kita bercermin. Boleh tambahkan, ya Allah, dengan izinmu ya Allah saya semakin cantik, 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 cantik. Itu maka cantik beneran Bu. Cantik, cantik, cantik. Ya, itu. Paham ya? Walaupun misalnya kita umur 55, cantik kita cantik 55. Jangan bandingkan dengan cantik yang 17 tahun. Kok nggak cantik-cantik Bu Aisyah? Loh Ibu, standarnya mana itu loh saya waktu 17 tahun? Ya enggak lah. Karena ada sunnatullah, kulit ini juga semakin sudah lama dipakai, sudah lama bermanfaat, maka dia harus juga terjadi penurunan fungsi. Ya? Paham sampai sini ya? Nah, tapi dikala kita bicara hal yang negatif, ya saya katakan, aduh, saya kesel banget loh ngomongnya gitu kan. Satu kali, alhamdulillah, Allah maha mengatur, maha bijaksana, belum jalan di tubuh. Itu hebatnya Allah buat sistem tubuh kita. Saraf tahu mana yang kalimat nuansa positif, mana yang negatif. Karena sesuatu yang negatif itu frekuensinya di bawah 200 Hz. Ingat gak tadi? Yang 200 semangat ke atas ya. Jadi kalau Ibu mengeluh, 1 kali, 2 kali, belum jalan. Tapi kalau kita mengeluh lebih 3 kali, maka dia jalan. Itu bedanya pada saat kalimat kita positif dan negatif. Kalau positif itu langsung jalan. Tapi pada saat kita mengeluh ya, atau pakai kalimat negatif, dia belum jalan. Kecuali Ibu ulang-ulang tadi. Makanya tadi saya berani ngomong 1 sampai 2 kali kalimat negatif itu, karena dia belum jalan. Saraf tahu. Hebat kan? Tapi kalau sudah lebih 3 kali saya ngomongin tadi dalam waktu yang hampir bersamaan, dia jalan. Apa yang dipengaruhi? Hormon yang ada di namanya kelenjar adrenalin. Di mana kelenjar adrenalin? Di atas ginjal. Di mana ginjal itu? Di pinggang. Makanya disebut buah pinggang kanan kiri. Coba pegang dulu pinggangnya. Masih ada pinggangnya Bu? Saya udah lurus. Nggak dapat pinggang mana pinggang. Di pinggang itu ada ginjal. Di atas ginjal itu ada kelenjar adrenal. Disitulah hormon stres. Maka kalau kita bicara negatif berulang-ulang atau mengeluh berulang-ulang, maka hormon stres itu akan keluar. Dia masuk pembuluh darah. Dia jalan dulu ke daerah jantung lagi. Jantung memompa lagi, akhirnya kumpul di perut. Makanya orang yang stres bolak-balik pipis, bolak-balik kamar mandi, bolak-balik.
Seperti itu ya. Walaupun memang setiap hari Allah keluarkan hormon stres itu. Untuk apa? Siap-siap kalau tiba-tiba ada bahaya. Tiba-tiba ada gempa kita loncat. Tetapi akan bertambah banyak hormon stres itu jika kita bicara yang negatif berulang-ulang. Jadi nggak boleh ngeluh Bu Aisyah. Bukan nggak boleh ngeluh. Boleh, tapi dilarang berulang-ulang. Karena kalau ibu nggak bisa menyampaikan apa yang ibu rasakan negatif, nanti susah kalau untuk curhat. Atau susah nanti konseling. Ibu datang misalnya ke dokter. Dokter tanya, bagian mana Bu yang sakit? Karena ibu bilang, tidak boleh ngomong jelek. Lah, terus tahu dari mana kita kalau ibu yang sakit bagian mana? Ibu datang ke psikolog, ya kan? Terus psikolog tanya, ibu kenapa? Dah, lah ibu ngapain ke rumah tempat saya kalau ibu nggak cerita bahwa ibu lagi kesel kah? Ibu lagi marah kah? Jadi boleh kita bicara yang negatif, tapi diminta tidak berulang-ulang. Sampai sini bisa paham? Kalau ibu nggak aman, takut diulang, maka habis ngomong yang negatif, ibu delete dengan istighfar nih. Astagfirullahaladzim. Tuh, jalan istighfar itu ke badan kita mencari apa? Keluhan yang tadi berulang-ulang di apa? Delete, dihapus. Memangnya kenapa Bu Aisyah? Ya ini bahaya, nanti badan kita sakit semua dengan omongan-omongan ya seperti ini. Bukan hanya omongan, penglihatan juga. Kalau ibu ngelihat berita yang terus-terus yang nuansanya negatif, ibu bisa sakit. Bukan kita nggak boleh tahu bahwa sekarang mungkin COVID lagi naik. Tapi kalau ibu baca berulang-ulang terus, maka pesan itu jalan, ibu stres karena hormon stres keluar. Cukup bahwa, oh ya, COVID naik, tetapi alhamdulillah daya tahan tubuh kita meningkat karena mungkin sudah kena vaksin atau imunisasi juga, dan juga pernah kena COVID dulu, maka Allah memberikan ya imunitas yang meningkat. Sudah beres. Paham tentang itu ya? Maka pilih-pilih juga tontonan. Cari tontonan yang banyak tuntunan. Jangan ibu layang-layangan putus, ibu liatin tuh putus. Nanti ibu belum juga suami ibu pergi selingkuh, ibu sudah merasa ciri-cirinya sama. Nah ibu jadi sakit, itu namanya psikosomatis. Paham ya Bu ya? Ya, oke. Terima kasih tadi ya bertanya tentang ini ya. Maka kalau ibu terlanjur bicara negatif atau berbicara keluhan yang berulang, langsung astagfirullahaladzim ya Allah. Terus bayangin dia jalan mencari, menghapus omongan yang negatif tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, paham ya? Baik, berikutnya. Enggak, satu lagi tadi belum jawab. Pertanyaan Ibu Nita. Ibu Nita. Tadi tanya apa Bu? Sampai lupa deh saya. Antara yang mengalah perempuan. Oh ya, oke. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang sebetulnya. Yang ada adalah saling memahami. Saling memahami. Contoh misalnya, saya karena belajar memahami bahwa suami saya matanya memang lurus. Sehingga waktu dia cari barang nggak dapet, kan saya memahami aja. Karena saya paham, saya bantuin. Dengan bantuin ada ilmu dan tahu bahwa mata yang lurus itu ciptaan Allah, karunia Allah, bukan dia buat-buat, maka dengan ikhlas kita bantuin, akhirnya jatuhnya ibadah. Baca basmalah, bismillah, ini dia kuncinya, ayah, ini kuncinya. Dalam hati apa? Ya Allah, mata laki-laki banget yang engkau ciptakan. Ya, paham ya? Jadi saling memahami. Begitu juga suami sekarang paham tentang saya, yang selalu mau ngomong kalau ketemu suaminya, maka dia biarkan saya ngomong. Sekali-sekali dia lihat 5 detik ke bawah lagi. Tergantung saya yang ke bawah apa dia yang ke bawah. Itu namanya saling memahami. Itu yang terjadi. Jadi bukan ngalah. Karena nggak ada kalah, nggak mana-mana. Karena susunan otak manusia ini adalah ciptaan Allah. Tadi perempuan korpus kolosumnya tebal dibanding laki-laki. Saya paham. Suami saya juga paham bahwa si istrinya bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Suami nggak bisa. Maka karena saya paham suami tidak bisa seperti perempuan yang bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan, maka saya tidak pernah suruh suami saya begini. Sambil gendong anak, nyetrika, jawab telepon. Karena laki-laki nggak bisa begini. Otak laki-laki kalau kita suruh kayak gini, rusak, cepat lelah. Tapi masa dia nggak bisa bantuin kita di rumah? Bisa Bu, tapi satu-satu. Kalau begini, begini dulu. Jangan juga langsung gendong anak. Tapi kalau pas gendong anak, ya gendong anak aja. Lagi gendong anak aja bapak-bapak, ada telepon, itu nggak bisa pecah deh, sudah pecah perhatian. Anaknya misalnya masih kecil, dia pegang telepon, itu anak melosot-melosot kan?
Maka tolong ibu langsung karena ngerti, ibu ambil anaknya supaya bapak menjawab teleponnya dengan khusyuk atau fokus. Itu yang disebut saling mengerti. Kalau merasa saling mengalah, pasti gini kita, tuh kan, baru gitu aja nggak bisa. Aku coba, sudah yang kerja gendong anak masak, nah itu yang merasa mengalah dan menang. Ngerti maksud saya? Ya. Kalau misalnya kita saling memahami dengan senang hati, oh iya, angkat. Laki-laki bu, lagi bawa mobil, ada telepon, anaknya ribut, disuruh diem tuh anak. Shh, diam. Ayah mau terima telepon. Ibu-ibu, lagi bawa mobil, ada telepon, anaknya ribut, tetap aja dia ngomong. Dan itu perbedaan otak, ya. Terus apa yang diberikan oleh laki-laki, ya, oleh Allah yang membedakan? Ini ada lagi, otak di tengah, namanya hipotalamus, tengah sini. Segitiga, laki-laki ada, perempuan ada. Cuman kebalikannya, laki-laki lebih lebar yang hipotalamus, perempuan yang di belakangnya korpus callosum. Untuk apa hipotalamus ini Bu Aisyah? Pusat menjaga keamanan. Karena laki-laki lebih lebar, maka secara fitrah memang laki-laki lebih jago menjaga keamanan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu karena Allah memberikan hipotalamus yang lebar pada laki-laki untuk melindungi perempuan. Jadi kan enak kan? Paham ya sampai sini ya? Iya. Terus apa lagi? Sedikit nih. Hipotalamus untuk apa lagi? Pusat makan minum, Bu. Laki-laki, anak laki-laki atau suami, kalau sampai di rumah, pertanyaan yang paling dia senangi dan cocok dengan otaknya adalah, Abi udah makan? Ayah sudah makan? Abang mau makan lagi, nak? Itu. Dan laki-laki paling senang sampai di rumah, ya, dia buka tudung saji. Ada makanan. Itu cocok. Di sini alhamdulillah saya kira ibu-ibu pasti sedang masak dan menyajikan ke suaminya ya. Di kota besar udah malas ibu-ibu masak. Percuma Bu Aisyah, kita masakin dia nggak makan. Masakin aja, itu tugas ibu. Makan nggak makan bukan urusan ibu. Karena laki-laki buka tudung saji, ada makanan, itu cocok banget sama otaknya. Dia seneng. Alhamdulillah. Sekarang nggak, pas buka tudung saji kosong. Besok lagi kosong. Besok lagi bunyi tetet sulap. Kosong terus. Itu yang nanti dia jengkel dan malas pulang ke rumah. Walaupun bukan kita yang masak, yang penting sajikan, Bu. Paling enggak makanan kecilnya harus ada, atau pas dia duduk ibu siapkan minumnya. Itu yang disuka oleh laki-laki. Ya, apalagi pusat tidur. Jangan heran ibu lagi ngobrol-ngobrol sama suami di tempat tidur, ya, ibu masih ngomong suami udah tidur, karena memang pusat tidurnya lebih lebar. Paham ya Bu? Jangan dicubit Bu, tidur lagi. Ya, maka karena laki-laki senang ya masuk kamar tidur, maka Bu, tolong tempat tidur harus bersih, rapi, wangi. Kalau ruangan lain belum sempat ibu bersihkan, tolong tempat tidur bersihkan. Dapur belum sempat ibu bersihkan, ruang tamu, ya, kamar aja, ya, yang penting tempat tidurnya. Kalau lemari-lemarinya agak berantakan, tenang, laki-laki gak lihat karena matanya lurus. Buka pintu, lihat tempat tidur, yang penting tempat tidur udah rapi, bersih, wangi, oke? Ya. Nah, dan ibu sebagai teman tidurnya harus bersih, wangi, cantik, glowing. Makanya harus pakai parfum. Makanya saya tuh Bu, saking senangnya pakai parfum. Karena pakai parfum kan sunnah, bikin parfum sendiri. Ya, di depan saya bawa parfum. Kalau nanti mau cocok wanginya, boleh. Ya, ibu beli. Pakai parfum. Supaya cantik, bibir merah. Saya sering apa? Pakai lipstick Arab. Tuh, lipstik Arab, tapi jangan yang wangi ya Bu, karena dia melembabkan dan bikin bibir kita selalu merekah. Karena tengah malam, laki-laki yang menjadi suami sering terbangun, pergi pipis. Pas dia bangun pasti lihat istrinya. Dia senang kalau lihat istri mukanya glowing, bibirnya merah, walaupun agak nganga-nganga sedikit. Hah? Dia senang itu. Ya. Makanya jangan polos-polos banget kalau tidur. Terakhir apa? Hipotalamus, maaf, pusat syahwat birahi. Makanya tengah malam suami bangunin istrinya untuk apa Bu? Sholat tahajud. Main hubungan intim suami istri aja. Sholat tahajud dulu. Habis sholat tahajud lanjut ibadah hubungan intim. Itu memang harus kita siap melayaninya Bu sebagai istri. Kenapa? Otak laki-laki syahwat birahinya lebih lebar dari perempuan. Kalau kita tidak ada halangan syar'i, tidak mens, tidak nifas, tidak sakit, mesti kita dengan senang hati melayani, karena ini sebuah ibadah. Malaikat saja yang nggak punya nafsu jengkel pada istri yang menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim. Kecuali tadi ada halangan syar'i ya. Capek Bu Aisyah,
doa Bu pas dibangunin, mama ayo sholat tahajud, kan kode ya. Habis sholat tahajud kode ya, langsung ibu doa, ya Allah berikan kekuatan dan nikmat ya Allah, gitu, jangan kekuatan doang. Paham ya Bu? Iya, Masya Allah. Karena sudah jam 11 lewat 10, mungkin pertanyaannya kita tutup ya. Kuis boleh nggak kuis? 2 orang aja. Boleh kuis 2 orang, boleh kuis ya, untuk memperkuat ilmu ini, boleh ya? Ya boleh. Ya, nanti kalau yang mau tanya lewat DM. Boleh kuis ya, boleh kuis ya. Nanti saya kasih parfum. Siapa mau parfum? Semuanya ya. Ya, Mbak Nining siapin parfum dari Bu Isa ya. Ya, nanti yang mau bertanya kalau ada waktu nanti di manalah kita bertanya ya. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan ya? Ada apa di tengah otak manusia? Yuk. Ibu. Boleh pakai mic, boleh? Di tengah otak manusia itu ada apa? Ada otak apa di tengah otak manusia? Ya. Mana? Ibu siapa yang duluan tadi? Ibu di belakang dari baju hitam. Ya, boleh. Kolosum. Ya. Kolosum. Korpus kolosum. Ya, di tengahnya ya. Ya. Itu juga betul ya. Ada lagi? Itu juga betul, udah betul. Ibu saya kasih buku ya. Ya, korpus kolosum. Yang lebih lagi, ada apa? Otak apa yang sama dengan binatang? Ayo, coba. Ya, Ibu. Ya, sama apa? Reptil sama mamalia. Iya, betul. Ya. Ibu, dapat hadiah juga, Ibu, ya. Oke. Satu di atas ya, di atas boleh ya. Sekarang yang di atas ya. Di atas ada ya, tangan-tangan ya, di atas ya. Oke. Ya, di atas dengar, ya. Apa bedanya sudut mata laki-laki dan perempuan? Ya Ibu, yang mana? Yang mana Mas Joy? Ya baju hitam, ya teriak aja coba. Lurus, ya. Iya betul banget. Nanti ambil hadiah di sini ya. Ya terakhir ini yang dapat parfum terakhir. Oke, ya. Tadi kalau perempuan korpus kolosumnya tebal sehingga multitasking. Kalau laki-laki hipotalamusnya yang lebar. Tadi akhir-akhir kita bahas hipotalamus. Ada 4 fungsi hipotalamus. Siapa tahu? Bawah dulu, bawah. Silakan. Yang belakang nggak ada? Yang belakang. Belakang. Paling Ya. ada belakang. Yang paling belakang. Oh, ya, oke. Yang paling Ya, belakang. Pak Jo, ada. Ayo buruan, yang paling belakang. Itu. Pusat birahi. Pusat birahi. Apa lagi? Langsung birahi toh ya Bu. Tidur. Itu yang diingat soalnya hebat. Pusat syahwat birahi. Apa lagi? Ini ada. Tidur. Pusat tidur. Terus Oke. menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Makan. Oke, 4 ya. Oke, sekarang Mbak Vina ya? Hah? Mbak Fani kebalik ya. Mbak Fani pertanyaannya mirip kayak gitu ya. Coba, mana mic coba. Mbak Fani, apa betul Mbak Fani merasakan suami lebih menjaga Mbak Fani karena pusat menjaga keamanan? Betul. Apa contohnya? Seandainya waktu nyetir mobil tadi, kalau misalnya kita bilang awas-awas, dianya kan sakit hati, itu berarti dia tandanya menjaga keamanan saya. Oh, apa betul pusat makan minumnya suami lebih lebar? Ya, Betul. Kenapa? Dalam kehidupannya sehari-hari apa yang terjadi? Misalnya dia waktu pulang malam hari, seandainya dia tadi izinnya makan gitu ya, tetap aja dia pulang ke rumah saya tawarin makan. Nah, mau dia? Mau. Apa betul pusat tidurnya lebih lebar? Betul. Contohnya apa? Sama seperti Bu Isa tadi, enak ngobrol dia tidur. Apa betul pusat syahwat birahinya lebar? Betul Bu Isa. Seminggu berapa kali ibu dicolek? Ya jujur aja berhubung saya LDM, LDM. kalau ketemu ya bisa setiap hari Bu Isa. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih semuanya.